Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali ya anak-anak di pembahasan latihan soal. Tapi sebelum itu ada satu quote yang ingin Bu Rosa sampaikan kepada kalian dari Muhammad Hatta. Yang bunyi quote-nya itu adalah, keberanian itu bukan berarti kita tidak takut. Keberanian itu berarti kita melakukan rasa takut kita. Rasa takut apa? Rasa takut kalau kalian tidak bisa. Saya ingin juga menyampaikan kepada kalian selamat hari kemerdekaan. Semoga semangat para pejuang itu kita bisa teruskan dan membanggakan Indonesia ke depannya. Kita langsung saja ke soal yang pertama, di mana pertanyaannya adalah tentang peran manusia dalam sejarah. Kemarin kalau kalian masih ingat tentang unsur sejarah ada 3, waktu, manusia, dan ruang. Peran manusia itu ada 2, yaitu sebagai subjek dan sebagai objek sejarah. Kalian perhatikan statementnya, sejarah merupakan ilmu yang mengkaji. Nah, di kata kunci nih, mengkaji tentang kehidupan manusia di masa lampau. Berarti manusia ini adalah objek kajian, maka jawabannya adalah objek sejarah. Kenapa tidak subjek sejarah? Kalau subjek, maka posisi manusia adalah yang mengkaji sejarah. Kalau di sini sejarah yang mengkaji manusia, maka dia objek. Tapi kalau manusia yang melakukan kajian terhadap sejarah, maka posisi manusia adalah sebagai subjek. Sampai di sini kalian bisa membedakan ya. Kalau objek itu berarti manusia diberikan tindakan, maka subjek itu manusia melakukan tindakan, seperti itu. Kita lanjut ke pertanyaan nomor 2. Menurut sejarawan Indonesia yang bernama Sartono Kartodirjo, sejarah itu memiliki 2 pengertian, secara subjektif dan secara objektif. Di sini yang menjadi pertanyaan adalah pengertian sejarah objektif. Kalau secara subjektifnya, rekonstruksi cerita yang disusun oleh sejarawan itu sendiri, maka objektifnya adalah merujuk pada peristiwa itu sendiri yang bersifat ain malih. Ain malih itu maksudnya adalah peristiwa sejarah hanya terjadi 1 kali dan tidak akan terulang kembali. Nah, kalau objektif berarti sejarah sebagai peristiwa pada saat kejadiannya berlangsung. Kita ke pertanyaan nomor 3. Di sini ada pertanyaan untuk menunjukkan konsep spasial. Coba kalian lihat di handphone atau layar atau laptop kalian. Ada tombol spasi di sana, yang mana fungsi spasi itu adalah untuk apa? Untuk memberikan space, untuk memberikan jarak, memberikan ruang. Nah, jadi yang ditanyakan adalah konsep ruangnya. Maka jawaban yang tepat itu adalah Banten, karena pemberontakan petani ini terjadi di Banten. Konsep tempat, konsep ruang. Kalau 1888 itu adalah konsep temporalnya, sedangkan pemberontakan petani ini merupakan konsep manusianya. Jadi sampai di sini semoga kalian bisa memahami tentang unsur-unsur yang harus ada dalam sejarah ya. Kita ke pertanyaan nomor 4, ini ada tentang konsep waktu nih. Ada sebuah bacaan yang menceritakan tentang penggunaan kapak pada masa praaksara dilihat dari cara pembuatannya yang pada awalnya diruntingkan satu bagian sisi batunya untuk memperoleh tajaman. Kemudian semakin berjalannya waktu, perubahan itu semakin rumit di sini, di mana 2 sisinya kemudian mulai dihaluskan supaya bentuknya menjadi runcing dan lonjong. Lalu kemudian ada perubahan dalam pemilihan warna, sampai akhirnya ada penghalusan permukaan batunya. Nah, konsep waktu yang terdapat dalam informasi tersebut adalah apa? Bukan perubahan ya, perubahan memang jelas itu perubahan. Hanya saja lebih spesifiknya jawabannya adalah perkembangan. Coba kalian ingat-ingat lagi. Yang dimaksud dengan perkembangan itu adalah perubahan dari sesuatu yang sederhana menjadi sesuatu yang lebih kompleks, menjadi sesuatu yang lebih rumit. Di sini diceritakan awal penggunaan kapak secara sederhana, tapi kemudian dia mengalami perkembangan menjadi sesuatu yang lebih rumit gitu, atau lebih kompleks seperti itu. Jawaban yang tepat itu adalah perkembangan. Nah,
Kita ke soal nomor 5. Di sini ada watak sejarah tridimensional. Saya tahu saya belum menjelaskan tentang ini, tapi saya harap kalian cukup peka untuk mengartikan kata tridimensional ini. Tri itu artinya kan 3. Dimensional itu berarti dimensi. Dimensi waktu dalam sejarah itu ada 3, yaitu masa lalu, masa kini, dan masa depan. Kalian bisa langsung saja ke jawaban yang di situ mengandung 3 unsur waktu ya. Di sini ada A, ada C, dan ada E. Kalau di EduFikri mungkin kalian tidak akan menemukannya seperti ini karena opsinya pun kami acak. Jadi kalian notice saja 3 dimensi waktu dalam sejarah ini. Nah, yang dimaksud di sini itu lebih kepada kesinambungan. Kesinambungan antara masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang atau masa depan. Karena setiap hal yang kita lakukan di masa lalu itu akan berdampak pada kita di masa kini, dan yang kita lakukan di masa kini itu akan berdampak kepada masa depan, seperti itu. Jadi sejarah itu adalah rangkaian peristiwa. Sejarah itu juga punya konsep yang namanya konsep kausalitas atau sebab akibat. Jadi setiap peristiwa itu saling berkaitan. Seperti asal katanya kan, pohon syajarotun yang dahan-dahannya itu saling berkaitan, seperti itu. Kita ke nomor 6 ya. Di sini faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perubahan. Kalau kalian masih ingat, itu ada faktor internal, ada faktor eksternal. Yang menjadi faktor yang mempengaruhi terjadinya perubahan itu adalah kepulangan para ulama dari ibadah haji. Karena mereka mendapatkan pengaruh dari luar, dari Arab, seperti itu. Ketika mereka kembali, mereka ingin mengadakan perubahan. Karena masyarakat adat masih memegang budaya-budayaan lama yang bertentangan dengan Islam. Jadi jawabannya adalah yang ini A, kepulangan para ulama dari ibadah haji. Kemudian yang nomor 7 ada faktor-faktor penghambat terjadinya perubahan yang ditanyakan. Kalau perubahan lingkungan fisik jelas menyebabkan perubahan. Penemuan baru juga. Tapi yang menghambat terjadinya perubahan itu adalah ketika masyarakat kurang berhubungan dengan masyarakat lain, alias kuper. Misalnya kalian mengisolasi diri kalian di rumah, tentu kalian akan sulit mengalami perubahan karena kalian tidak tahu perkembangan dunia luar itu seperti apa. Nah, itu yang kurang berhubungan dengan masyarakat lain. Kemudian yang opsi 4, perkembangan ilmu pengetahuan yang terlambat, jelas. Kalau iptek kita terlambat, tentu kita akan lama mengalami perubahan itu. Tidak ada banyak hal yang bisa terjadi ketika ilmu pengetahuan itu terlambat. Yang kelima, sikap masyarakat yang masih tradisional. Ini jelas sekali ya, ketika masyarakat itu sifatnya close-minded gitu kan, tidak bisa menerima nasihat atau tidak bisa menerima ilmu dari luar, tidak terbuka, maka perubahan itu akan sulit sekali terjadi. Mereka menganggap bahwa perubahan itu adalah hal yang buruk karena bisa mengancam integritas masyarakat, seperti itu. Maka opsi yang benar adalah 3, 4, dan 5. Kita ke pertanyaan nomor 8. Berikut merupakan perubahan yang terjadi secara tepat itu adalah, jawabannya adalah C, pengumuman kota Hiroshima dan Nagasaki pada 6 dan 9 Agustus 1945. Peristiwa reformasi yang A ini juga sebenarnya agak mirip ya. Tapi opsi yang lebih tepat, yang dampaknya lebih besar, itu lebih kepada pengeboman kota Hiroshima dan Nagasaki. Karena setelah pengobaman ini terjadi, maka secara otomatis Jepang menyerah tanpa syarat kepada Amerika, yang kemudian berdampak juga kepada kemerdekaan yang ada di Indonesia. Jadi sebenarnya opsi A dan opsi C ini bisa dua-duanya, hanya saja kan kalau kita menjawab soal itu kita pertimbangkan mana yang lebih spesifik, mana yang lebih dekat dan lebih besar dampaknya gitu. Ya, jadi yang C ya, jawabannya yang C. Pertanyaan nomor 9 ada cerita tentang masa pemerintahan Orde Baru. Berdasarkan wacana tersebut, maka praktik KKN dalam Repelita mengacu pada bentuk apa? Kalau Repelitanya jelas ya, dia perubahan yang dikehendaki. Tapi kalau korupsi, kolusi, nepotismenya itu adalah contoh perubahan yang tidak dikehendaki. Jadi jawabannya B, perubahan yang tidak dikehendaki.
di luar kemampuan pemerintahnya gitu karena lemah kontrol terhadap para pelaksananya. Kita ke pertanyaan nomor 10, masih tentang perubahan dan keberlanjutan. Di sini ada dua pernyataan A dan B, di mana pernyataan A itu pemerintahan Hindia Belanda menerapkan sistem politik etis di bidang pendidikan untuk memenuhi kebutuhan administrasi pegawai dengan gaji yang murah. Lalu ada pernyataan B, di mana pemerintahan Jepang menerapkan sistem pendidikan dengan fokus utama adalah pendidikan militer di kalangan pemuda. Berdasarkan dua pernyataan tersebut, maka kesimpulannya adalah, ingat ya, sejarah itu melihat peristiwa dari masa ke masa. Untuk apa? Untuk melihat adanya perubahan. Untuk membandingkan, maka jawaban yang tepat itu adalah C. Kesimpulan yang tepat adalah C. Terjadi sebuah perubahan sistem pendidikan sesuai dengan kebutuhan dari negeri penjajah. Jadi untuk melihat perubahan. Nah, oke ya, kita ke pertanyaan nomor 11. Seorang orator terkenal dari Romawi bernama Cicero itu meringkas manfaat mempelajari sejarah dalam suatu ungkapan yang sangat terkenal, Historia Magistra Vitae, yang berarti bahwa sejarah itu merupakan guru kehidupan. Dengan demikian, mempelajari sejarah itu lebih dari sekedar mengetahui hal-hal yang terjadi di masa lampau dan menghafal peristiwa dan tanggal-tanggal belaka gitu. Kegunaan utama dalam pelajari sejarah pada hakikatnya adalah yang saya yakin 100% anak-anak harusnya bisa menjawab pertanyaan ini. Bahkan di Islam pun kan belajar sejarah atau belajar Al-Quran itu kan supaya kita belajar ya, supaya kita bisa mengambil hikmah dari kisah nabi-nabi, kisah Rasul, kisahnya Fir'aun, kisahnya Raja Namrud dan sebagainya, itu untuk mengambil hikmah. Jadi agar kita tidak mengulangi kesalahan yang sama, agar kita bisa menjadi manusia yang lebih baik seperti itu. Kita ke pertanyaan nomor 12. Dari keterangan tersebut menunjukkan bahwa peristiwa sejarah memuat aspek apa? Kalian jangan terkecoh dengan bahaya kelaparan ini ya. Tapi ingatlah dari sini, memberi respon internasional terhadap proklamasi kemerdekaan, mendapatkan pengakuan dari dunia internasional, maka itu kaitannya adalah dengan politik. Sejarah memuat aspek politik. Nah, jawabannya D. Kita ke nomor 13. Selain memiliki manfaat, sejarah sebagai ilmu juga memiliki fungsi penting bagi kehidupan manusia. Salah satunya yaitu fungsi inspiratif. Kegunaan sejarah secara inspiratif yaitu inspirasi di sini itu lebih kepada dorongan kalian untuk mencapai kemajuan, atau kalau di sini opsinya adalah memberikan pelajaran bagi kita itu untuk mencapai keberhasilan, itu namanya fungsi inspiratif. Nomor 14, perhatikan data-data di bawah ini. Ada opsi 1 proklamasi kemerdekaan, Sumpah Pemuda dan Kebangkitan Nasional. Dari data di atas merupakan kisah-kisah kepahlawanan para tokoh bangsa yang dapat membangkitkan motivasi generasi muda untuk berjuang serta mengabdi pada bangsa dan negara. Peristiwa tersebut menunjukkan fungsi sejarah sebagai ilmu, yaitu adalah fungsi apa? Jawabannya adalah yang C, inspiratif. Karena untuk apa? Untuk membangkitkan motivasi generasi muda untuk terus berjuang, untuk terus mencapai keberhasilan, untuk mengabdi kepada bangsa dan negara. Itu jawabannya adalah fungsi inspiratif. Pertanyaan yang terakhir tentang sejarah dapat memberikan kesenangan. Nah, seperti yang sudah saya sampaikan tadi, dengan membaca kisah seolah-olah kita berpetualang melewati batas ruang dan waktu gitu kan. Seperti waktu dan ruang itu tidak terbatas. Kita bisa pergi ke masa lalu dengan membayangkan dari bacaan-bacaan sejarah atau dari tempat-tempat sejarah yang kita kunjungi. Maka dalam hal ini fungsi sejarah yang dimaksud adalah fungsi rekreatif karena memberikan kalian kesenangan. Nah, itu adalah pembahasan ke-15 soal kita. Semoga kalian bisa lebih mudah memahami lagi ya. Salam sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.